Halo Sobat FPB, kenalin aku Agnes Marcella. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Di kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan pengalaman aku kepada teman-teman semua terkait dengan alasan utama aku kenapa masuk BK, lalu hal-hal apa aja yang aku pelajari selama perkuliahan, dan juga kegiatan atau pengalaman organisasi aku selama di kuliah. Berbicara mengenai alasan utama aku kenapa memilih dan masuk ke BK UAJ, kalau boleh jujur adalah karena kecemplung teman-teman. Jadi dulu itu aku emang niatnya pengennya itu masuk ke STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, PKN STAN. Tapi karena waktu tahun 2020 itu awal-awal munculnya corona, jadi Kementerian Keuangan itu memutuskan untuk STAN nggak membuka pendaftaran di tahun 2020 itu. Dan kemudian aku memutuskan untuk masuk ATMA. Waktu itu mamaku saranin ke ATMA, tapi belum tahu prodinya apa. Nah, ada kakak OMK aku, orang muda Katolik. Kakak OMK di lingkungan aku itu adalah salah satu alumni dari BKUAJ. Nah, dan aku sendiri pun ngelihat perjuangan dia gimana. Dia berkuliah di BKUAJ, kadang pulang atau perginya dia kuliah juga kita suka ketemu, dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke BK UAJ gitu, ke Prodi Bimbingan dan Konseling, karena emang aku pun udah punya passion atau niat untuk di bidang psikologi kalau nggak matematika. Jadi karena di Atma Jaya nggak ada jurusan matematika, jadi aku memutuskan untuk masuk ke bimbingan konseling. Lagi pula aku pun udah meniatkan diri untuk pengen jadi guru gitu, karena ngeliat mamaku yang jadi guru, jadi kayak kok kayaknya aku pengen sama kayak mama gitu, cita-citanya atau kerjanya nanti menjadi guru. Dan di Prodi BK ini hal-hal apa yang aku pelajari sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Nggak cuman tentang teori-teori psikologi, konseling, dan juga pendidikan, tapi aku sendiri belajar untuk bisa lebih peka, untuk bisa tahu peka akan perasaan dan pikiran aku sendiri, terutama juga tentang keadaan atau lingkungan di sekitar aku. Nah, aku juga bisa belajar untuk gimana sih caranya mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri aku dengan caraku sendiri gitu, bukan dengan cara orang lain atau bukan dengan ikutin cara orang lain, tetapi untuk terus mengupgrade diri, beraktualisasi diri sesuai dengan apa yang aku punya, sesuai dengan cara-cara yang aku bisa. Dan dari dosennya pun juga enak-enak, teman-temannya juga enak-enak, dan aku bisa berteman dengan orang-orang, dengan teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dulunya aku nggak punya teman-teman dari NTT atau dari daerah timur, itu sekarang aku jadi punya, dan aku juga bisa jadi belajar tentang budaya-budaya mereka. Dan dosennya pun juga menurut aku enak, komunikasinya tuh bisa dua arah. Jadi nggak cuman kita mendengarkan pendapat dosen, tapi dosen pun juga bisa mendengarkan pendapat kita sebagai mahasiswa. Jadi ada. Dan dari segi pembelajarannya pun mungkin kalau teman-teman yang bukan berasal dari Prodi BK berpikir kalau Prodi BK tuh kebanyakan teori-teori atau kebanyakan analisis, kebanyakan bedah film, analisis kasus gitu. Memang benar teman-teman, tapi kita juga ada yang namanya praktek, yaitu praktek konseling. Jadi kita terjun langsung, merasakan langsung bagaimana kita saat menjadi konseli, saat menjadi konselor, dan ada juga materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan teknologi. Jadi kita juga bisa ikut mengaplikasikan teknologi, ikut belajar tentang gimana sih cara mengedit video, cara membuat suatu konten yang isinya mungkin tentang psikologi atau tentang edukasi yang bisa kita bagikan kepada orang-orang banyak, orang-orang di sekitar kita melalui media sosial. Contohnya kayak live IG atau webinar, dan itu tuh juga bisa melatih public speaking aku sendiri. Dan yang terakhir tentang kepanitiaan atau organisasi yang pernah aku jalanin selama perkuliahan itu, kalau aku sendiri sekarang ikut HMPSBK, Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling, menjadi sekretaris 2. Lalu sebelumnya pun aku juga udah pernah mengikuti beberapa kepanitiaan tingkat universitas, fakultas maupun prodi. Kayak misalkan tingkat universitas waktu itu ada
menjadi panitia Festival Bangga Atma. Lalu kalau tingkat fakultas waktu itu ada tim formatur. Lalu untuk tingkat prodi ada yang namanya TOC. Dan masih banyak lagi kepanitiaan yang pernah aku jalani. Lalu selain di prodi sendiri, selain menjadi pengurus HMPSBK, aku juga menjadi salah satu DH, Dewan Harian di PAJ atau biasanya disebut dengan koordinator. Nah, di PAJ ini aku udah mulai jalani 2 periode. Awalnya menjadi staf biasa, lalu sekarang menjadi Dewan Harian atau koordinator. Lalu sebelumnya kalau pengalaman magang, aku juga pernah menjadi student staff BKAK, Biro Kemahasiswaan Alumni dan Pengembangan Karir. Lalu sekarang menjadi student staff tim informasi. Dan waktu itu aku juga pernah dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua panitia acara Welcome Day 2021. Padahal waktu itu posisinya baru pertama kali bergabung ke organisasi HMPSBK. Tapi dari menjadi ketua acara ini, aku bisa belajar banyak hal dari teman-teman juga, dari teman-teman panitia, khususnya gimana caranya memanage dan memimpin sebuah tim, sebuah organisasi, sebuah kepanitiaan untuk membuat suatu acara, suatu konsep acara yang sesuai dengan harapan dan sesuai dengan yang sudah kita susun baik-baik. Dan dari pengalaman organisasi dan kepanitiaan ini, aku bisa belajar banyak hal, khususnya untuk mengupgrade dan mengembangkan skill public speaking, leadership, dan juga problem solving aku. Lalu aku juga bisa belajar caranya memanajemen waktu, membuat skala prioritas, karena menurut aku membagi waktu antara tugas-tugas perkuliahan, kegiatan di perkuliahan, dengan kegiatan atau tugas-tugas yang ada di organisasi itu lumayan cukup berat, dan harus pintar-pintar membuat skala prioritas dan juga memanajemen waktu. Akhir kata, aku mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman semua, Sobat FPB yang merayakan. Semoga damai Natal, sukacita Natal berlimpah atas hidup kita semua. Dan semoga di tahun yang baru, di tahun depan, tahun 2022, bisa menjadi tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh kegembiraan buat kita, buat teman-teman semua. Juga segala harapan dan segala keinginan teman-teman semua bisa terwujud. Sekian cerita dan pengalaman dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Salam sehat dari aku dan jangan lupa bahagia.